Oke, mari kita mulai. Dalam dunia sepak bola, kadang ada nama yang tiba-tiba muncul dan bikin semua orang langsung menoleh. Nah, di Indonesia saat ini, nama itu adalah Evandra Florasta. Seorang gelandang muda yang ceritanya mungkin baru aja dimulai, tapi entah kenapa udah jadi simbol harapan baru. Ini kan pertanyaan besarnya. Gimana sih ceritanya seorang anak dari Malang, tiba-tiba pundaknya menopang ekspektasi satu negara? Ini bukan cuma soal talenta loh, ini adalah sebuah perjalanan. Dari ganggang kecil sampai ke panggung terbesar di dunia. Dan kalau kita bedah, kisah ini sebenarnya ditopang sama tiga hal sederhana. Sebiji bola plastik, mental yang sekeras baja, dan mimpi yang, wah, luar biasa besar. Tiga elemen ini yang jadi fondasi ceritanya. Yuk, kita telusuri satu persatu. Setiap perjalanan pahlawan itu punya titik awal kan? Buat Evandra, awalnya itu sederhana banget. Cuma ada seorang anak laki-laki dan satu bola kesayangannya. Nah, ini dia. Dengerin kutipan ini. Ini menunjukkan betapa murninya cinta dia ke sepak bola. Waktu di wawancara FIFA, dia cerita kalau ini tuh terjadi sejak umur 2 tahun. Kebayang nggak? 2 tahun. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi emang udah panggilan jiwa. Ayahnya melihat itu. Dan ya, dari sanalah semuanya berawal. Setiap pemain hebat pasti punya idola kan? Nah, Evandra ini punya dua kiblat. Dari seorang Lionel Messi, dia belajar soal visi. Gimana caranya melihat celah yang orang lain nggak lihat. Terus dari Kevin De Bruyne, dia belajar jadi seorang arsitek serangan. Jadi otaknya tim yang ngatur permainan lewat umpan-umpan kunci yang mematikan. Jadi, ini dia intinya. Evandra ini bukan tipe penyerang yang egois ngejar gol doang. Dia itu seorang playmaker. Seperti yang dicatat oleh FIFA, tugas utamanya itu menciptakan ruang, membuka jalan buat teman-temannya. Dia lebih milih bikin assist cantik daripada gol biasa. Inilah yang bikin dia jadi pemain yang sangat berharga di lini tengah. Oke, dari cinta masa kecil, kita loncat ke panggung pembuktian. Bakat alami membawanya ke level yang lebih tinggi. Dengan tekanan yang tentu saja jauh lebih berat. Ujian pertamanya, Piala Asia U17. Coba deh bayangin situasinya. Pertandingan udah di menit-menit akhir. Menit 90+1. Lawannya Korea Selatan, salah satu raksasa sepak bola Asia. Skor masih imbang. Ini adalah detik-detik di mana mental seorang juara bener-bener diuji. Dan momennya datang. Sebuah penalti. Tapi ini bukan penalti biasa. Ini adalah sebuah kesempatan untuk menulis ulang buku sejarah. Kenapa? Karena Indonesia belum pernah sekalipun menang lawan Korea Selatan di level usia ini. Seluruh beban sejarah ada di pundak satu anak muda. Dan coba dengarkan pengakuannya yang luar biasa jujur. Dibilang kakinya gemeter, rasa takut itu nyata. Ini bukan cerita pahlawan super yang nggak punya rasa takut. Ini kisah manusia biasa, seorang anak muda yang walaupun takut setengah mati, tetap berani maju dan akhirnya menaklukkan ketakutannya sendiri di momen paling penting. Semuanya terjadi begitu cepat. Sebuah drama dalam 3 babak singkat. 1. Tendangan penaltinya ditepis, gagal. 2. Bola muntah kembali ke arahnya, kesempatan kedua. 3. Gol. Dari nyaris jadi pecundang, jadi pahlawan dalam hitungan detik. Itu bukan cuma soal skill, itu soal mental yang nggak mau menyerah. Tapi jangan salah, momen heroik tadi itu bukan kebetulan. Statistiknya di sepanjang turnamen ini yang bicara. Dia jadi salah satu top scorer dengan 3 gol. Dan lihat deh efisiensinya. Dari total 7 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Ini bukti kalau dia emang pemain yang konsisten, bukan cuma beruntung. Nah, sukses di level Asia membuka gerbang ke ujian tertinggi, Piala Dunia U17. Ini bukan lagi soal jadi yang terbaik di kawasan, ini soal menghadapi talenta-talenta terbaik dari seluruh penjuru planet. Dan lawan-lawan mereka, bukan kaleng-kaleng. Ada Brazil, yang kita tahu adalah pabriknya pemain bintang. Lalu ada Zambia dan Honduras, tim-tim kuat yang selalu penuh kejutan. Ini beneran grup neraka, nggak ada satupun pertandingan yang gampang. Perjalanan mereka di Piala Dunia ini persis kayak naik roller coaster emosi. 2 pertandingan pertama, pahit, 2 kekalahan. Mental tim manapun bisa langsung hancur. Tapi hebatnya, mereka nggak menyerah. Justru mereka bangkit di pertandingan terakhir yang menentukan. Di tengah kekecewaan itu, disinilah karakter Evandra benar-benar terlihat. Dia maju ke depan, minta maaf ke publik, dan secara dewasa mengakui kalau timnya kena demam panggung. Butuh keberanian luar biasa loh untuk mengakui itu, untuk mengambil tanggung jawab di saat semua orang mungkin cari kambing hitam. Dan akhirnya, datanglah momen penebusan itu. Kemenangan melawan Honduras bukan cuma 3 poin. Ini adalah kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi Indonesia di Piala Dunia U17. Malam itu, sejarah baru telah ditulis.
Bahkan pelatihnya, Nova Arianto, menegaskan hal yang sama. Ini lebih dari sekedar menang atau kalah. Ini soal menciptakan sejarah, soal memberikan warisan dan keyakinan baru untuk generasi pemain selanjutnya, bahwa, kita juga bisa loh menang di level dunia. Jadi setelah merasakan pahit manisnya panggung dunia, apa selanjutnya untuk Evandra? Tentu saja, pengalaman ini membuka matanya dan membuat mimpinya jadi jauh lebih besar. Dia cerdas. Dia sadar betul kalau Piala Dunia itu adalah etalase raksasa. Sebuah panggung untuk unjuk gigi di depan para pencari bakat dari seluruh dunia. Makanya dia nggak ragu bilang kalau target berikutnya adalah bermain di luar negeri. Dan turnamen ini adalah tiketnya. Dan yang lebih gila lagi, dia sekarang sudah dipanggil ke tim nasional U20 sebagai pemain termuda. Ini nunjukin kalau level permainannya itu sudah di atas rata-rata teman sebayanya. Dia sadar bakat saja nggak cukup. Fokusnya sekarang cuma satu kata, konsistensi. Perjalanannya dari menendang bola plastik di Malang sampai mencetak sejarah di Piala Dunia adalah sebuah pengingat. Pengingat bahwa potensi besar itu ada di sini, di Indonesia. Fondasinya sudah diletakkan, dunia sudah melihat kemampuannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa, tapi seberapa jauh dia akan melangkah. Akankah nama Evandra Florasta suatu saat nanti bersanding dengan legenda-legenda Asia? Nah, itu adalah cerita yang kita semua akan saksikan bersama.